Kita temani Anda lagi di Lintas Makassar pagi ini, lanjut dengan opini publik kita pagi hari ini ya. Bersama saya Arfan Yusri sampai pukul 8 menyapa Anda. Dan kita pagi ini seperti biasa mengangkat topik-topik menarik untuk Anda komentari atau Anda sampaikan opininya ya di kesempatan pagi hari ini. Edisi Selasa 14 Desember 2021. Opini publik kita terkait teror pelecehan seksual yang mengintai, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus. Nah, seperti kita ketahui juga pendengar ya, membooming lagi nih atau lagi viral beberapa kasus-kasus pelecehan seksual kembali marak di dunia pendidikan ya. Dan terakhir yang kami hadirkan informasinya juga ya terkait pelecehan seksual salah seorang mahasiswi PPM di Kota Makassar yang terindikasi dilakukan oleh oknum security kampus. Nah, Anda bisa bergabung nanti di line interaktif kami 082133339440 atau di SMS WhatsApp 081141002222 serta komen Anda bisa juga sampaikan di kolom komentar di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini. Baik, teror pelecehan seksual mengintai, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Kita hadirkan dulu informasinya untuk Anda. Pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi program pertukaran pelajar mahasiswa PPM Sulawesi Selatan di kamar mandi luar Hotel La Maca Makassar yang diduga dilakukan seorang security Universitas Negeri Makassar UNM inisial AS 40 tahun sedang dalam penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polrestabes Makassar berdasarkan laporan korban atas peristiwa yang dialami. Korban direkam saat sedang mandi di kamar mandi oleh pelaku AS menggunakan telepon seluler atau HP dari balik jendela kaca kamar mandi. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jamal Faturrahman kepada wartawan terkait penanganan kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi PPM Sulsel. Kompol Jamal Faturrahman mengatakan untuk mengembangkan kasus pelecehan seksual tersebut penyidik sedang memeriksa saksi-saksi. Kami sekarang sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan penyelidikan terkait laporan sudah dilaporkan di sore tersebut. Baru 1-2 orang, namun kami masih menunggu dan mencoba mencari saksi-saksi lainnya guna membuktikan laporan yang dilaporkan oleh beberapa korban itu. Perbuatan AS anggota security UNM Makassar merekam seorang mahasiswi PPM Sumsel saat sedang mandi menggunakan handphone melalui jendela kaca karena berbatasan gudang. Korban sontak kaget saat mengetahui dirinya sedang direkam ketika melihat cahaya di jendela kaca kamar mandi, lalu berteriak keluar kamar mandi dan ditemukan AS di dalam gudang telah mengambil gambar korban. Menurut Kompol Jamal Faturrahman, pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut karena pelaku mengakui telah 3 kali melakukan perbuatan yang sama merekam mahasiswa di kamar mandi. Baik, itu dia informasinya terkait teror pelecehan seksual yang mengintai. Apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Nah, bukan hanya kampus, tapi memang di dunia pendidikan memang di Indonesia atau beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan. Ya, Anda bisa gunakan line interaktif kami sudah buka nih untuk Anda. Seperti apa opini Anda dan komentar Anda terkait hal tersebut? Silakan di 082133339440, WhatsApp 081141002222 dan juga kolom komentar kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, di angka peristiwa kejahatan seksual ya belakangan ini menjadi kegetiran bagi semua pihak termasuk di masyarakat, di mana ada relasi yang tidak imbang antara pelaku dan korban juga yang menggeramkan ya. Nah, dari Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPA, Jasra Putra juga mengaku bingung akan ketimpangan yang ada di dunia pendidikan saat ini khususnya terkait kekerasan seksual yang jarang sekali muncul ke publik. Nah, kasus yang terjadi di Kota Makassar ini mungkin sekian dari banyaknya kasus yang belum terungkap atau mungkin belum diekspos begitu ya. Dan seiring ini juga semakin mendorong untuk bagaimana pemberlakuan ya
undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini di Indonesia yang masih digodok. Nah, Anda bisa bergabung sekarang di 0821 3333 9440 untuk Anda. Silakan Anda boleh coba bergabung dan saya buka nih. Kemudian WhatsApp juga saya tunggu di 081141002222 ya pagi hari ini yang bisa Anda gunakan untuk opini publik kita. Nah, perlindungan lembaga pendidikan terhadap para pelajarnya ataupun juga mahasiswa dalam hal ini dari ancaman kekerasan seksual pun dipertanyakan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus mengenai hal ini atau mungkin peristiwa yang kita soroti di kesempatan pagi hari ini? Saya undang Anda untuk berpartisipasi pagi ini di 082133339440. Mungkin Anda sebagai masyarakat tentunya prihatin begitu ya, ataupun mungkin ada harapan Anda terkait hal tersebut, bagaimana bisa dituntaskan dengan baik, bagaimana bisa dicegah agar tidak jatuh korban-korban lainnya, atau mungkin memperbaiki sistem dari kampus ataupun dunia pendidikan begitu untuk melindungi para siswa ya, ataupun siswi dalam hal ini juga yang menjadi generasi penerus bangsa ini untuk menikmati dunia pendidikan yang aman sesuai dengan harapan mereka tentunya di dalam kehidupan ini. Baik, 082133339440 sudah bisa Anda gunakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waduh. Baik, bisa dicek dulu ya. Oke. Ya. 082133339440 Anda bisa gunakan, coba kembali. Mungkin tadi yang gabung bisa cek dulu nih kuotanya, kuota nelponnya gitu ya. Baik, 082133339440 kita undang Anda untuk bergabung di opini publik terkait teror pelecehan seksual yang mengintai. Apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak Abdullah Sewang ya? Betul sekali. Oke deh, apa kabar ini Pak Abdullah Sewang? Baik saja, sehat walafiat, sehat walafiat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun suaranya ini agak paro-paro nih saya dengar nih Pak. Iya, agak juga lendir-lendir. Aduh, ditambah lagi. Pak Abdullah Sewang, Ya, menyikapi teror pelecehan seksual yang mengintai nih, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus kalau menurut Pak Abdullah Sewang sebagai masyarakat untuk melihat ini? yang melakukan siapa itu? Ini dari baru bergabung nih ya Pak Abdullah Sewang ya. Ini saya dengar tadi, tapi saya mau Oknum dalam hal ini yang dalam peristiwa di kampus UNM adalah salah satu oknum security. Ini sebenarnya security ini dia sebenarnya yang menjaga keamanan. Dia yang harus melarang orang berbuat nakal, berbuat jahat. Kenapa dia berbuat begitu? Berarti ini security-nya ini orang security gila, security bodoh, security tak bermoral. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh dipecat saja. pihak kampus? Dipecat saja, tidak usah dipekerjakan orang-orang begitu. Sudah jelas gitu ya. Itu sudah tidak pantas menjadi keamanan orang-orang begitu. Iya. Dia sebenarnya yang harus menjaga keamanan di kampus, malah dia yang bikin onar. Inilah yang seharusnya yang dikatakan perbuatan yang tidak pantas, yang tidak senonoh kepada mahasiswa. Iya, mahasiswa-mahasiswi. Inilah yang dia harus jaga, yang dia harus hormati, malah dia lecehkan. Iya. Inilah yang tidak pantas, ini yang kita melakukan perbuatan kejahatan. Jangan ada seorang pun yang lindungi dia.
Dia itu orang penjahat itu. Kenakalan yang di luar batas, dia punya kenakalan itu, orang-orang tidak bermoral betul-betul. Karena dia melakukan kejahatan, padahal dia sebenarnya melindungi, dia sebenarnya yang menjaga keamanan, malah dia yang berbuat. Ini yang. Dan melihat kejadian di kampus ini mungkin mencakup juga nih dunia pendidikan lainnya begitu ya? Bisa begitu. Harus. Iya. Hanya karena mungkin belum terbongkar. Iya. Dan yakin masih banyak yang lain ya. Iya. Jadi memang berbahaya memang orang yang berjiwa begini nih, jahat sekali ini. Jangan diberi ampun orang-orang yang begitu, nakal. Baik. Orang tidak bermoral. Dan dihukum seberat-berat begitu ya. Hukum seberat-beratnya dan pecat di tempat kerjanya. Iya. Saya kira itu masukan saya, Bung Arfan. Bung Idam. Dengan Arfan ini? Dengan Bung Arfan, iya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Iya, terima kasih. Sukses selalu, sehat. Lanjut kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga untuk Pak Abdullah Sewang ya. Baik. Kecaman dari Pak Abdullah Sewang melihat hal ini sangat kejam katanya nih. Ada yang orang yang harusnya memberikan perlindungan, keamanan di lingkungan dunia pendidikan, tapi menjadi pelaku nih. Nah ini yang orang-orang seperti begini harus ditindak tegas, gitu ya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Kita lanjut. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Kak Arfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Deng Liwang Nuri Baru Kak Arfa. Oh Deng Liwang. Oke. Apa kabar nih Deng Liwang? Alhamdulillah serak serak basah. Waduh. Serak basah. Oke Deng Liwang. Hujan lagi di sini gerimis. Aduh, ya. Baik. Gerimis. Tidak merata hujan gini Kak. Ya. Baik. Pak Abdullah Sewang. Deng Liwang ya. Iya, Deng Liwang. Nah, Deng Liwang, gimana nih komentarnya atau opininya teror pelecehan seksual yang mengintai? Apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Ini sangat menyedihkan, sangat menyesalkan ini Kak Arfa. Karena masih sudah kasih begitu. Mahasiswa. Sebenarnya itu kalau ada sapa di dalam, kalau misalnya pada sapanya begitu, pecah saja. Kalau perlu hukum mati, kalau perlu Karta. Iya, tidak usah simpang-simpang. Karena ini seharusnya harus pihak kampus ini bergerak ini. Iya, dosennya yang bergerak. Iya, karena ini merusak nama baik, merusak nama kampus, merusak nama mahasiswi. Begitu Karpa. Harusnya ditindak tegas dari pihak kampus dan juga secara hukum ya. Harus tegas kepada pihak kampus. Begitu. Baik. Tidak melindungi oknum seperti ini. Baik, terima kasih Pak Deng Liwang di Nuri Baru Makassar ya. Tindak tegas katanya. Oke, jangan kasih ampun. Baik. 08213333 menarik untuk Anda sampaikan opini dan komentar Anda terkait teror pelecehan seksual yang mengintai ini di dunia pendidikan khususnya di pihak kampus nih. Lanjut di 08213333 9440. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa Ibu? Dari Andi Karisma. Dari Ibu Karisma, oke. Iya. Di Makassar ya. Iya. Baik. Gimana nih menanggapi ini? Kalau ini kan mungkin Ibu Karisma sebagai orang tua nih ya. Iya, betul. Nah, terkait kasus yang terjadi ini teror pelecehan seksual yang mengintai, apa yang harus dilakukan menurut Anda oleh pihak kampus dan juga? Iya, betul. Ini sepertinya betul-betul nggak punya perasaan ya. Nah, terus kita ini sebagai orang tua yang saya selalu mengatakan kita sebagai orang tua itu nggak bisa lepas dari pengawasan mulai kecil anak kita sampai mahasiswa. Nah, begini kemungkinan juga ya keseharian kita di kampus itu bagaimana. Ini kan seakan-akan ada kesempatan atau bagaimana
jangan sampai yang lalu-lalunya itu seakan-akan ada ketertarikan atau bagaimana, tapi siswanya juga ini kan haruslah berpandai-pandai, jangan terlalu terlalu ini berlebih-lebihan begitu. Berlebih-lebihan dalam? Ya, dalam keadaan keseharian di kampus. Oh, berpenampilan, bergaul begitu ya? Berpenampilan, pergaulan. Nah, yang itu kita harus hindari. Ini kan adanya ini kesempatan ya. Iya. Sepertinya begini, Bung Arfan. Ada waktu, ada kesempatan. Nah, sebenarnya begini, kemungkinan si Sapan ini nggak ada niat deh kayak gitu. Tapi ada kesempatan. Tapi ada kesempatan. Bisa-bisa aja gitu. Baik. Makanya kita ini sebagai orang tua, pengawasannya harus lebih ketat lagi. Pengawasan nggak pernah bisa lepas. Nggak bisa lepas ya. Mulai dari kecil sampai kita mahasiswa, sampai pun anak kita itu udah berkeluarga, nggak bisa lepas dari pengawasan anak. Harus begitu, mengapa? Iya, baik. Apalagi kita ini sebagai mahasiswa itu kan udah dewasa, dia udah tahu ini sepertinya begini kejadiannya nanti dan ini nanti kejadiannya begini. Kenapa sih nggak bisa kita tahu? Ya kan? Makanya sebagai mahasiswa, siswa harus deh berpandai-pandai, kita bergaul, main-main dengan siapa. Itu kan harus ada juga kewibawaan tertanam dalam diri kita. Sepertinya begitu. Nah, si Sapan ini seakan-akan punya kesempatan lah begitu, karena mungkin juga keterlaluannya juga ini si Sapang. Dan melihat penampilan anak-anak sekarang itu, siswa-siswa kita ya, atau mahasiswa kita, ini maaf ini yang lain-lain gitu. Saya juga kan punya anak gadis SMA, tapi saya tidak pernah lepas, mulai bangun tidur pagi sampai ke sekolah. Artinya Ibu Andi Karisma ini sebagai orang tua sekarang ini trauma ya, gitu ya, dengan kejadian-kejadian yang begitu banyak. Betul. Sedangkan jangankan anak kecil saja kan kita biasa dengar di kuping kita kalau ada pelecehan kayak gini, anak-anak kecil, apalagi ini mahasiswa ini kan udah dewasa. Masa sih kita nggak pernah melihat keadaan ini si Sapang, gerak-geriknya gimana sama kita, begitu. Tapi si Sapang juga ini kan nggak punya perasaan. Jadi sepertinya orang-orang kayak gitu kita hukum saja dengan setimpalnya, begitu. Tapi itu kan udah jelas deh, akan dihukum. Itu udah jelas, pastinya begitu. Jadi sekarang ini kita ini ibu-ibu yang punya, dari sisi orang tua yang begitu punya, ya. Sebagai orang tua kita punya anak sekolah, siswa, mahasiswa apa yang setinggi bagaimanapun, kita tidak boleh lepas dari pengawasan. Baik. Iya, gitu. Terima kasih Bu Andi Karisma. Iya, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Karisma di Makassar sudah bergabung. Nah, ini lebih menitikan kepada sisi beliau sebagai orang tua, gitu ya. Semakin worry, semakin berikan perhatian yang lebih, pengawasan terhadap anak di dunia pendidikannya. Baik, di belakangan di Karisma, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang selalu memberikan keceriaan, rintik. yang tidak pernah lowbat ini powernya nih. Tidak pernah pagi, siang, sore, malam nih. Sudah minum 1 gelas teh panas. Alhamdulillah. Aja nih di Maros, yang punya Maros ya, sebagian. Cuaca lagi dingin ini. Oh iya, Maros yang sekitarnya ya. Rintik. Baik. Aja nih. Komentar seperti apa nih teror pelecehan seksual yang mengintai, apa yang harus dilakukan ini? Selalu was-was. Kalau seperti itu, bagaimana karena anak kami ini banyak yang tinggal di kos-kosannya, banyak yang tinggal di asramanya dan lain sebagainya.
Nah, kan seperti itu satpam sakuriti yang utongan jo, bambala tongan jo. Bambala. Bambala. Iya, Bambala. Nah, apa sebenarnya keuntunganmu? Itu apa keuntunganmu hanya mengambil foto-foto seperti itu. Nah, sengaja mentong itu apa? Intip-intip orang-orang mandi. Apa keuntungannya? Mau apa itu foto-foto begitu? Anak-anak mahasiswi yang dia foto-foto seperti itu. Orang itu bisa bertanya apa keuntungannya kira-kira? Mau sebarluaskan? Mau dan apa? Mau permalukan anak-anak atau bagaimana? Seperti itu. Mungkin ujung-ujungnya begitu, bukan Van ya? Dia menyebarluaskan foto-foto seperti itu, nggak mungkin ada keuntungan untuk dirinya. Kalau saya selaku pejabat atau bosnya itu pecat mentong. Pecat dan tindakan hukumnya ya? Ya, tindakan hukum pecat saja, baru hukum. Ada efek jerah yang lain. Sudah tidak mengikuti hak seperti itu. Kayak itu kan pekerjaan tidak benar, tidak bagus. Yang mau dicontohi. Maksud saya itu di tahun 2021 ini tinggal kami semua tuh yang tidak bagus, kasihan. Mari kita ke depan nih 2022 ini membangun masyarakat yang lebih damai lagi, masyarakat yang bagus. Perhatikan nih semua anak-anak kita. Dan kita memang orang tua tidak bisa lepas dari pengawasan seperti itu, Bung Arfan. Apalagi kita punya anak-anak cewek-cewek ini kasihan-kasihan, apalagi jauh dari rumahnya atau dia tinggal di asrama, tinggal di kos-kosannya, tinggal di mana itu, walaupun bukan rumah tantanya, rumah keluarganya, itu kita perlu selalu was-was dan selalu waspada dan selalu mengingatkan kepada anak kita seperti itu, diawasi terus seperti itu, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Itu kasihan sekali kita punya anak-anak sekolah yang seperti ini. Mengapa sampai bisa terjadi seperti itu? Barangkali itu saat surutnya kurang waras, mengapa tidak sehat gitu kiranya. Barangkali seperti itu. Perlu diperiksa itu. Pemeriksaan apa namanya itu? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan psikis ya? Jiwa ya? Oke deh. Seperti itu. Baik. Jadi ini mudah-mudahan yang berbuat supaya diberikan ganjaran. Kita juga harus berhati-hati selalu mengawasi anak-anak kita. Seperti itu, pengawasan melekat, begitu dan berapa. Jangan kita bosan-bosan sayang sebagai orang tua mengawasi anak-anak. Anak tak terhindar dari semuanya, dan berdoa. Terima kasih. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Ani. Ini beliau adalah salah satu mantan tenaga pendidik juga nih ya. Jadi seputaran dunia pendidikan ya, beliau merasakan bahwa ada perbedaan memang ya di zaman sekarang ini, harus lebih aware terhadap perlindungan anak-anak nih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, Pak Wibisono. Ya. Oke, apa kabar ini Pak Wibi? Kabar baik, walaupun di luar agak gerimis. Oh, gerimis ya. Jangan keluar kalau gerimis, Pak. Nanti hujan deras baru keluar, Pak. Wah, baru hebat. Itu ya. Pak Wibi, gimana nih komentarnya Pak Wibi nih? Teror pelecehan seksual yang mengintai nih, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus ataupun juga sebagai orang tua nih? Begini ya, saya tadi ikut di sedang mandi, diambil gambar begitu. Dari balik jendela. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamar mandi kok pakai jendela kaca? Seharusnya kan kamar mandi itu rapat. Ibaratnya cicak pun tidak bisa mengintip. Nah, ini kok kamar mandi kok pakai jendela kaca tuh? Bagaimana? Karena rapat di tembok atas. Pintu juga pintu kayu yang kuat. Pokoknya tidak ada celah lah. Kalau informasi tadi kan kamar mandi ini kan bersebelahan dengan gudang nih, Pak. Ya, jadi gudang ini yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari celah nih. Ya itulah, makanya kalau di sebelah gudang atau apapun, pokoknya namanya kamar mandi harus rapat. Artinya mengantisipasi ya. Iya. Tidak memberikan ruang begitu. Ruang-ruangan yang bisa dijadikan oleh oknum-oknum seperti ini ya. Iya. Di tembok rapat, pintunya juga pintu yang kuat. Pokoknya tidak ada celah untuk mengintip apa. Kalau di sebelahnya ada gudang, ini kan kamar mandinya pasti
tidak rapat ya, dia masih ada asap atau apa segala macam. Mungkin pencahayaan atau apa gitu ya. Kalau kamar mandi rapat, buat keliling di sana, atapnya juga saya yang tidak bisa dikit dari luar, saya rasa aman. Ini pembelajaran ya, supaya sekolah atau kampus yang kamar mandinya atau apa pokoknya rapat lah kamar mandinya, rapat tidak bisa dikit dari luar. Itu kalau itu aman itu. Kalau masih ada asap segala macam, ambil kesempatan dan kesempitan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibisono. Di kesempatan pagi hari ini juga sudah bergabung. Saya tahan dulu ya pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung sesaat lagi, Anda bisa gabung lagi. Saya akan lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Pelayanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Pertanian merupakan sektor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Berbagai upaya melalui kebijakan dan program terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Tak hanya itu, Kementerian Pertanian pun fokus pada upaya regenerasi petani di Indonesia. Program YES hadir sebagai jawaban atas tantangan dalam permasalahan regenerasi petani. Bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development, Kementerian Pertanian merubah mindset pemuda pedesaan agar menjadi para petani, wirausahawan muda pertanian, serta tenaga kerja yang profesional di sektor pertanian. Fokus pada peningkatan kapasitas pemuda pedesaan melalui pelatihan, pemagangan, pengembangan wirausahawan muda pertanian, fasilitas akses permodalan dan pembangunan lingkungan usaha yang kondusif. Program YES membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menjanjikan bagi generasi muda. Saatnya generasi muda menjadikan sektor pertanian maju, mandiri, dan modern. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh. Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. FM. Kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar. Baik, kebersamaan kita pagi ini di Lintas Makassar Pagi dalam Opini Publik. Kita lanjut lagi dengan topik yang bisa Anda komentari lagi. Bergabung silakan di 082133339440. Teror pelecehan seksual mengintai, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus nih? Ya, menurut Anda silakan gabung lagi di 082133339440. Terima kasih Pak Wibi tadi, Haja Ani, Ibu Andi Karisma, Deng Liwang dan juga Pak Abdullah Sewang. Di belakang Pak Wibi nih. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kak Harudin di Cileponto, Bung Arfan. Apa Reba? Reba baji-baji saja di Cileponto ini cuaca cerah. Cuaca cerah. Oke, mudah-mudahan Pak Karudin. Tidak tahu kalau sebentar ini hujan lagi, Bung. Oke, Pak Karudin. Iya. Seperti apa opini komentar Anda nih? Teror pelecehan seksual yang mengintai ini, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus dan juga mungkin masyarakat? Persoalan perguruan tinggi, Bung ya. Ya. Yang bicara bukan orang perguruan tinggi. Itu tidak benar itu. Tidak ada hubungan. Ya, menghilang lagi nih Pak Karudin. Ya, halo Pak Karudin. Waduh, gangguan sinyal lagi nih Pak Karudin ya. Saya tunggu kembali Pak Karudin Beta di Cileponto untuk bisa bergabung. Ya, mungkin sinyalnya di daerah Anda nih agak sedikit terganggu sehingga terputus lagi komunikasi kita ya. Lanjut berikutnya, halo. Iya, halo. Oke, Pak Karudin lagi. Lanjut, silakan Pak Karudin. Persoalan perguruan tinggi, yang bicara bukan orang perguruan tinggi, itu tidak benar, Bung. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Iya. Jadi kita bicara umum saja ini. Baik. Bahwasanya persoalan seksual ini persoalan kebutuhan. Kebutuhan ekonomi dan kebutuhan seksiologi. Kalau kebutuhan ekonomi itu mengenal gengsi. Mengenal gengsi kalau kebutuhan ekonomi. Kalau kebutuhan seksiologi, wah ini susah karena tidak mengenal gengsi. Apa dan siapa? Kalau kebutuhan ekonomi ini mengenal gengsi. Apa dan siapa? Kalau sudah sampai kepada kasus menurut saya, Bung ya, Anda usah kasusnya sampai ke polisi. Lebih baik ke penghulu saja. Ke penghulu, oke. Iya, daripada mau lebar kasusnya, padahal sama-sama kebutuhan. Waduh. Lebih baik kawin saja. Waduh. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Apapun itu opini komentarnya Pak Karudin Beta ya di Cileponto. Terima kasih Pak Karudin Beta. Oke, berikutnya mungkin dari daerah lainnya yang bisa monitor siaran kami di Pro 1 RRI Makassar FM 94,4 ataupun melalui frekuensi lokal di tempat Anda masing-masing yang ada di Nrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya, juga yang menggunakan fitur RRI Play Go di smartphone Anda. Anda bisa bergabung sekarang di 082133339440 atau juga komentar pesan Anda bisa dikirim melalui WhatsApp di nomor 081141002222 atau komentar di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Alhamdulillah ada Pak Kiki di Sinjai juga berkomentar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelecehan seksual di dunia kampus atau lembaga pendidikan lainnya. Menurut saya, semua pihak terkait harus punya kepedulian yang sama terhadap kasus ini, agar kasus ini bisa tertangani dengan tuntas. Dan ini harus menjadi pelajaran agar dalam perekrutan tenaga pendidik, security, maupun unsur lainnya dalam dunia pendidikan agar benar-benar selektif. Psikologi tes sebaiknya dilaksanakan dengan selektif. Kepada pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya, tidak diberikan ruang kepada orang-orang yang memiliki akhlak dan mental yang telah rusak seperti ini. Mari kita selalu waspada karena kejahatan apapun bentuknya bisa terjadi kapan dan dimanapun juga. Selamat beraktivitas, sukses untuk semua. Ingat untuk selalu menjaga dan melaksanakan prokes. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai sudah berkomentar melalui WhatsApp kami di 081141002222. Sembari menanti komentar atau opini Anda juga yang lainnya, silakan Anda bisa gunakan lagi line telepon 082133339440 pagi ini
atau juga di kolom komentarnya kami di fanpage Facebook ya, Pro 1 RRI Makassar. Baik, dari beberapa penelpon pengennya semuanya tekan 1 3 oke, atau 5. muncul lagi dia. Ya, pengennya semuanya ditindak tegas ya. Termasuk mungkin tadi komentar lengkap dari Pak Kiki ya, bahwa ini dimulai dari lingkungan kampus atau lingkungan pendidikan, di mana ini gunanya atau pentingnya pengetatan selektif ya, baik dari pengajar ya maupun unsur-unsur pendukung lainnya di dunia pendidikan, agar hal-hal seperti ini bisa tidak terjadi lagi ke depannya. Dan untuk pelaku diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Oke. Sembari menanti Anda lagi gabung, silakan di 082133339440 untuk yang ada di seputaran Kota Makassar dan sekitarnya mungkin bisa bergabung juga ya. Baik. Berikutnya halo. Tekan 1 3 atau 5 untuk menerima. Iya, mohon maaf ya, mungkin bisa ngecek dulu nih kuota nelpon Anda ya. Baik. Di kesempatan kali ini ya, ini yang terjadi di kampus UNM Makassar. Ya, beberapa waktu lalu belum hilang mungkin ya di ingatan kita, di dunia pendidikan juga melibatkan tenaga pengajar yang mengatasnamakan begitu ya, dunia pendidikan ataupun juga lembaga pendidikan yang melakukan tindakan kekerasan seksual ataupun hal yang dilarang begini ini terjadi, dan tentunya masih banyak hal-hal kejadian serupa ini yang mungkin belum terkuak dikarenakan banyak yang belum viral begitu ya, kan biasanya kalau viral baru terungkap nih. Halo. 1 3 aduh, dimulai lagi. Ya, oke, bisa dicek dulu ya kuota telepon Anda ini ya untuk bergabung di sini. Baik. Di dunia kampus ya, mungkin beberapa kampus di Kota Makassar beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu juga memang sudah ada beberapa kali terjadi hal seperti ini ya, terjadi khususnya di tempat-tempat misalnya di kamar mandi, toilet dan sebagainya begitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua, di mana keamanan bagi kaum perempuan nih ya, khususnya di dunia pendidikan juga atau berada di kampus ataupun dimanapun berada, baik di tempat kerja juga ya, mungkin bisa selalu waspada akan hal-hal seperti ini. Lanjut. Tekan 1 3 iya, atau 5. masih belum juga monitor ini ya. Oke, mohon maaf Anda yang sudah nelpon 3 kali nih ya, boleh dicek dulu nih kuota nelpon Anda begitu ya, karena bukan suara Anda yang muncul ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari KPAI pusat juga ya, ataupun juga dari Menteri Pendidikan juga ini sudah bagaimana menjadi perhatian ya bersama untuk dunia pendidikan. Kalau ya, komentar dari Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan pelecehan seksual yang terjadi yang tidak hanya pada jenjang pendidikan tinggi tapi juga dasar dan menengah ini mencoreng dan memalukan dunia pendidikan. Dan ini sering terjadi mulai dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi, akan tetapi banyak yang tidak mau mengungkapkan dengan berbagai alasan. Pihaknya mengapresiasi seorang mahasiswi ya di Universitas Riau yang berani berbicara terkait kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Berinisial LBH yang melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen pembimbingnya juga yang menjabat sebagai dekan ya. Nah, ini juga belum hilang dari ingatan kita ya, bagaimana menguak ataupun terkuaknya tindakan-tindakan pelecehan seksual di dunia pendidikan tinggi yang merembet, dan terjadi yang terbaru adalah di Kota Makassar UNM oleh oknum security campus. Pelecehan seksual pada perempuan di perguruan tinggi ini terjadi karena
berada pada posisi yang lemah, ungkapnya. Pelaku memanfaatkan relasi kuasa yang dimiliki baik dari staf pengajar dalam hal ini ataupun juga yang berada dalam lingkungan kampus, ya. Tempat-tempat ini bisa menjadi area bagi mereka untuk mengeksploitasi mahasiswa mahasiswi, ya, untuk keperluan pelanggaran seksual mereka. Nah, ini harus menjadi perhatian yang dimana perbuatan-perbuatan ini memalukan dunia pendidikan. Ada pelanggaran dari norma apalagi terjadi di dunia pendidikan. Ya, berharap pihak-pihak kampus segera melakukan perbaikan, pengusutan, ya, terhadap kasus-kasus seperti ini. Bahkan kalau perlu adanya tim dari pihak luar yang independen untuk proses, ya, secara transparan, ya, untuk memberikan tindakan-tindakan sanksi administratif juga punitif pada pelaku-pelaku di dunia pendidikan seperti ini. Baik, Anda bisa gunakan lagi line telepon kami 082133339440. Untuk WhatsApp juga saya masih tunggu komentar Anda di 081141002222. Tetaplah bersama kami. Lama-lama ku bosan bila kamu selalu tinggalkanku, hampanya diriku jadi tak menentu. Lama-lama ku bisa jatuh cinta kepada dirinya. Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu dirimu.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik pagi ini. Ya, terima kasih Pak Abdullah Sewang, Daeng Liwang di Makassar, Ibu Kandika Risma, Haja Ani, Pak Wibisono, Pak Karudin Beta di Jeneponto, dan Pak Kiki yang ada di Sinjai sudah bergabung di sesi opini publik pagi ini. Mengutip komentar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dari Kompas.com menilai pelaku kekerasan seksual di dunia pendidikan harus langsung diberhentikan dari tugasnya. Hal itu diungkapkan Nadiem Makarim menanggapi maraknya kekerasan seksual di dunia pendidikan di Indonesia. Dan bila mana ada yang terbukti apapun kekerasan ataupun pelecehan seksual itu terjadi, harus langsung dikeluarkan, ya. Dan ini adalah opini bagi dirinya secara personal, ya. Dan kebijakan untuk pemberhentian pelaku kekerasan seksual memang tidak bisa dilakukan oleh Kemendikbud. Pasalnya saat ini Kemendikbud bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Jadi Nadiem menambahkan saat ini Kemendikbud mencari celah untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual. Saat ini kewenangan memberhentikan pelaku-pelaku kekerasan seksual di dunia pendidikan ada di tangan pemerintah daerah. Nadiem Makarim menambahkan saat ini sudah ada beberapa undang-undang pencegahan pelecehan seksual. Kemendikbud saat ini mengkaji secara teknis penerapan undang-undang tersebut di dunia pendidikan, seperti menentukan regulasi, sanksi, dan koordinasi bersama lintas kementerian. Ia juga mengatakan Kemendikbud saat ini belum menemukan instrumen untuk kriteria sanksi pelecehan seksual. Nadiem menekankan hal yang penting adalah hasil akhir kebijakan yang bisa memastikan hukuman yang adil untuk pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban. Nadiem Makarim yakin masih banyak kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan tetapi belum banyak dilaporkan ke pihak berwajib. Kekerasan seksual bagi Nadiem Makarim adalah hal yang sangat memprihatinkan. Terima kasih yang sudah bergabung, ya. Jangan lewatkan juga sebentar dialog interaktif Lintas Makassar pagi kami pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Anda bisa menyimak ataupun mengikuti dengan topik, ya, teror pelecehan seksual di lingkungan kampus bersama narasumber-narasumber terkait dari Dinas P3A Sulawesi Selatan, dari Lembaga Bantuan Hukum APIK, dan juga dari kampus terkait, ya, di Kota Makassar yang akan dipandu oleh rekan Rahmadani sebentar. Kita jelang pukul 8, di mana nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Saya Arfan, sampai di sini dulu opini publik kita. Tetaplah bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.